Dan berita gembira dari Rasulullah, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, berwudu adalah syariat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tata caranya sangat mudah dan praktis, tetapi di dalamnya mengandung faedah yang sangat besar. Sesungguhnya, kelak di hari kiamat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali umatnya dari bekas wudhu yang terpancar dari wajah dan telapak tangannya. Pada hari itu pula, orang-orang kafir tertunduk sesal dengan wajah yang hitam legam karena kekufuran mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, tiada kebahagiaan kecuali hidup dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, al-mutatahhirin, kecintaan Allah kepada hambanya yang selalu menjaga kesucian dirinya, di antaranya yaitu selalu berwudu. Banyak keutamaan berwudu yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain, sebagaimana diriwayatkan Tabrani dari Ubadah bin Samit, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba menjaga sholatnya, menyempurnakan wudunya, rukunya, sujudnya, dan bacaannya, maka sholat akan berkata kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu, sebagaimana kamu menjagaku. Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya, hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat memberi syafaat kepadanya. Dan berita gembira dari Rasulullah, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk tidur dalam keadaan berwudu. Ini berdasarkan hadis Nabi berikut ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dijelaskan, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini artinya, jika kita tidur dalam keadaan berwudu, maka sesungguhnya malaikat akan memohonkan ampunan untuk kita kepada Allah. Wudu juga bisa menjadi perisai agar kita terhindar dari godaan setan. Untuk itu, orang yang senantiasa menjaga wudu, maka ia akan semangat melakukan ibadah. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga wudu, akan malas untuk beribadah. Keutamaan terbesar dari wudu adalah terhapusnya dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya bersama air itu, atau bersama tetesan air yang terakhir, segala kesalahan yang dia lakukan dengan pandangan kedua matanya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya bersama air itu,
atau bersama tetesan air yang terakhir, segala kesalahan yang dia lakukan dengan kedua tangannya. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar bersama air itu, atau bersama tetesan air yang terakhir, segala kesalahan yang dia lakukan dengan kedua kakinya, sampai akhirnya dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan begitu besarnya manfaat dari berwudu, maka dari itu, marilah kita senantiasa selalu menjaga wudu. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan menjaga wudu dan husnul khotimah.